Fani, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, asal saya dari Boyolali. Nama saya Anissa Firdaus Ulfa dari program studi Tadis Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, asal saya dari Wonogiri. Saya Muhammad Bintang Mujahidin dari Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, asal saya dari Kabupaten Wonogiri. Saya Anishifa Mar'atu Solehah dari Prodi Ilmu Hadis, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora dari Semarang. Saya Muhammad Syarul Isroi, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, asal saya dari Pati. Saya Hibatul Azizi, program studi Psikologi Islam, Fakultas Dakwah, asal Brebes. Saya Siti Saadatur Rohmah, program studi Manajemen Bisnis Syariah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya dari Kabupaten Rembang. Saya Faridatun Hidayah, program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah, asal dari Pati. Saya Ulia Rahmawati dari program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, asal dari Boyolali. Saya Royhan Adrian, program studi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, asal saya dari Demak. Cabai tapi udah turun ya. Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya Farida di sini sebagai host. Dan kali ini kita ada 3 narasumber yang insya Allah ya bisa dikatakan expert dalam topik podcast pada pagi hari ini. Dimana hari ini kita akan berbincang mengenai bubuk cabai ya Kak ya, yang kemarin sudah dilakukan ketika melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Purworejo gitu ya. Oke, untuk narasumber yang pertama ini ada Kak Saada. Saya hai dulu di kamera. Oke. Selanjutnya ada Kak Sofi. Hai. Dan yang paling ganteng di sini ya Kak ya. Ada Kak Bintang. Oke. Kali ini kita mau bicara tentang cabai yang kita buat kemarin Kak. Dari mulai prosesnya, kemudian bahan baku, atau dan segala sesuatunya yang berkaitan sama pembuatan cabai kemarin. Oke, langsung aja kita masuk ke sesi podcast. Yang pertama, menurut kakak nih, ada nggak sih jenis-jenis cabai tertentu yang bisa diolah untuk menjadi cabai bubuk gitu? Sebenarnya tuh kalau untuk cabai sendiri itu kita kriterianya nggak muluk-muluk ya Kak. Kita bisa menggunakan cabai hijau, cabai merah keriting, cabai setan, atau cabai biasa lah yang umum di Indonesia gitu aja. Ternyata ada kualifikasi cabai tertentu ya Kak, nggak sembarangan cabai yang dihasilkan petani itu bisa diolah jadi cabai kayak gitu. Oke, kira-kira nih Kak, tadi kan Kak Sofi menyinggung soal pengeringan. Nah, ada nggak sih teknik pengeringan untuk pembuatan bubuk cabai ini? Nah, untuk proses pengeringan ya, kita itu kemarin prakteknya itu membelah itu cabenya. Nah, habis itu kita jemur, habis dijemur kok belum kering, kita oven. Nah, di oven itu sudah kering, sudah bisa dibuat proses bubuk cabai. Itu kan kita mengambil di oven itu karena kita pengabdiannya itu di Kabupaten Magelang ya. Di situ kan kayak cuacanya tidak menentu. Jadi kalau misalnya masyarakat yang ada sinar mataharinya cukup, itu nanti nggak perlu di oven. Cuma nanti kalau pas pengeringannya itu dikasih jarak aja antara cabai satu dengan yang lainnya biar cepat kering gitu.
Oh ya Kak, untuk pembuatan cabai bubuk sendiri itu kira-kira murni cabai atau ada campuran rempah-rempah tertentu gitu? Biar apa namanya ini rasanya tuh ada bukan cabai-cabai gitu. Kalau biasanya rebun cabai kan kayak ada pahit-pahit asin gitu ya Kak. Kalau pembuatan bubuk cabai yang kemarin seperti apa? Untuk terkait rasa ataupun campurannya itu kan dari kami kemarin itu bikinnya ya sesuai selera masing-masing sih. Ada yang memakai itu ya mas, daun jeruk juga, mungkin ada tambahan bawang, bawang merah, bawang putih yang udah digoreng itu dicampurkan, ikut di blender juga dicampurkan. Itu pertamanya kita ngalusin dulu, terus disangrai cabenya, habis itu kita ngeblender lagi yang cabe sama itu yang buat varian rasanya, itu blender yang kedua. Terus supaya nggak pahit itu kita menggunakan perbandingannya itu antara bawang merah sama bawang putih itu beda. Jadi kalau semisal bawang merahnya itu 1 sendok, kita gunain bawang putih gorengnya itu cuma setengah sendok itu aja. Soalnya kalau bawang putih itu dia tuh membuat rasanya tuh jadi pahit kalau kebanyakan. Oke, ternyata nggak sembarangan ya Kak perbandingan buat menciptakan rasa yang tepat. Iya, ada takarannya sendiri lah. Aku kira itu apa namanya biasa saya gitu loh, apa namanya cabai bubuk di blender gitu aja terus bisa. Ternyata ada Tergantung ininya Kak. Kalau kita kemarin percobaannya itu setengah kilo cabai itu kan dikeringin, nanti itu jadinya cuma berapa on gitu ya. Iya, soalnya kan cabenya udah kering. Kalau cabenya masih basah kan otomatis lebih banyak dapatnya gitu kan. Jadi kita pakainya cabai kering itu kayaknya setengah kilo cuma jadi 3 on. 3 on aja? Iya. Beneran itu? Iya. Terus untuk apa? Soalnya kita kan buang isi cabenya juga. Oh, ternyata nggak dipakai guys. Itu apa namanya biji cabenya itu? Kenapa tuh Kak nggak dipakai? Mungkin nanti ini ya bisa jadi masa tahan expirednya nggak tahan lama Kak. Soalnya tuh dia tuh kan kalau biji cabenya kan tebel ya, sama keras agak susah. sama kulit cabai kan perbandingannya tuh banyak banget ya. Mungkin nanti kalau kulitnya tuh udah kering banget, mungkin isinya belum terlalu kering kan itu bisa mempengaruhi ini kayak apek gitu loh Kak, nanti kalau disimpannya lama. Nah itu buat expirednya sendiri tuh dia bertahan sampai berapa lama? Kalau di suhu ruangan itu mungkin bisa 2 sampai 3 bulan. Sampai 3 bulan juga ya. Ini bisa jadi ide peluang bisnis buat kalian nih guys. Nah kemarin itu untuk pelatihan pembuatan cabai ini audiensnya banyak dari target audiens dari kalian siapa? Nah kemarin itu kita mengundang kader-kader Ibu PKK Desa Purworejo. Kemudian juga ada beberapa tokoh-tokoh yang dibilang termasuk berpengaruh lah untuk ibu-ibu di sana. Mereka excited banget. Iya sekali. Banget excited banget sampai mereka itu udah persiapan bawa masker Kak, dari rumah udah bawa masker sendiri batuk gitu ya. Batu nggak bersin. Ya Mas Bintang juga bersin di sana. Bisa jadi ya. Cobain Kita aman nyobain kok. itu nggak Kak? Nyobain bubuk cabenya nggak? nggak berani Kak. Oh nggak berani Saya dia pribadi itu nggak ya kurang tertarik lah. nggak suka pedes. Karena nggak suka pedes jujur. Nah. Mungkin kalau dimakan pakai nasi, pakai lauk itu the best pokoknya. Pakai Worth it lah. mie instan. Iya, tapi Instan kemarin itu. tuh ibu-ibu tuh ada nyobain kan Kak, itu diberi 2 jempol sama mereka. Oh gitu guys, tepuk tangan dulu Keren dong. pokoknya. Nah, kemarin kan udah melakukan pelatihan, pastinya itu kan menjadi peluang bisnis ya bagi KPU. Tentunya juga diharapkan bisa mengentas nilai sekitar Desa Purworejo sendiri. Ada nggak sih Kak, kreativitas dalam mengembangkan produk yang telah kalian ciptakan?
Iya, kita di situ kita nyiptain ini desain. Terus kita ngasih brand kepada mereka, kepada Desa Purworejo. Terus kita juga ngasih saran lah untuk pemasarannya gimana, menggunakan aplikasi apa, terus nanti kalau misal editing videonya menggunakan apa gitu, kita kasih sedikit penjelasan lah kepada ibu-ibu kader Purworejo. Kemarin cabenya beli atau panen sendiri? Itu kita beli tapi kita memanen sendiri Kak. Panen sendiri. Mas Iya. Dika juga ikut panen nggak tuh? Ikut dong. Iya kak. Iya kak. Enggak, cuma kita perwakilan aja. Nanti kan kalau semuanya 10 orang Kak di kebun orang Oh iya. kan ya penuh banget. juga ya? Iya. Ternyata seperti itu. Ada nggak sih pesan-pesan buat terutama ibu-ibu PKK di Purworejo? Kalau aku pribadi ya, pesannya itu semoga bisa dikembangin lagi, terus bisa mengentaskan miskin ekstrim di Desa Purworejo. Terus semoga ini loh, ibu-ibu tuh punya kesadaran kalau aslinya cabai itu nggak harus dijual langsung, cabai langsung ke pengepul gitu, enggak. Kita bisa mengolahnya sehingga itu bisa bernilai ekonomis lebih tinggi. Kalau saya pribadi ya, semoga dari pelatihan kita kemarin itu bisa dilanjutkan, intinya nggak pas pelatihan doang gitu loh. Nah, dipraktekkan pas di rumah gitu. Buat Mas Minta. Ya, saya setuju sama pendapatnya Kak Sada. Jadi cabai itu bisa diproses sedemikian rupa biar nanti kalau dijual itu bernilai. Contohnya kalau dibikin bubuk cabai terus dibikin satu toples gini berapa mili, itu kan ya lumayan kan kalau dijual katakanlah 25 sampai 30 ribu gitu, terus dijual per bungkus banyak kan juga lumayan, tambah-tambah penghasilan juga bisa. Oke, makasih teman-teman. Makasih juga untuk 3 narasumber kita pagi hari ini. Semoga podcast kita bisa menjadi pembelajaran dan juga inovasi gitu ya buat teman-teman semuanya yang menonton video ini. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan tayangkan beberapa cuplikan video yang udah menjadi dokumentasi kakak-kakak kemarin saat pengabdian gitu ya. Oke, sampai jumpa lagi guys. Thank you.